Marahi direktur. Ya, saya berair, Pak. Air apa? Maksudmu? Apa yang kamu kenakan hari ini? Saya? Bagaimana? Kok bisa pakai ini di sini? Apa yang ada di pikiranmu? Maksud saya, kepalamu. Bacakan kode etik berpakaian magang untuk saya. Magang selama magang. Harus pakai seragam kerja, bukan pakaian santai. Betul. Pelanggaran sengaja? Untuk tujuan apa? Saya tidak punya tujuan. Song Nuan belum puas dapat sorotan. Dari insiden animasi waktu lalu, perusahaan bukan panggung pribadimu. Kalau mau diakui di perusahaan, harus tunjukkan prestasi. Paham? Kalau cuma mengandalkan ini, standarnya rendah banget. Benar-benar. Sangat rendah. Tidak, maksudnya. CEO Wang. Hari ini, dia harus latihan. Kamu latihan di perusahaan mitra, kan? Betul. Ada pertunjukan. Oke. Pergi introspeksi diri. Ke minimarket bareng? Tidak usah. Saya di sini saja. Buku pegangan karyawan. Bukannya semua sudah punya? Ini, buku pegangan yang kamu minta. Terima kasih. Kamu baik-baik saja. Juga tidak bisa apa-apa. Ini, tapi, saya juga rasa membagikan ini percuma. Tapi ini perintah langsung dari si Wang. Saya tidak bicara tentang buku pegangan, tapi tentang pakaianmu. Jangan-jangan ini juga perintah langsung CEO Wang?
Kamu kerja keras, ya. Itu semangat. Apa kabar? Ini buku peganganmu. Kerja keras, semangat. Apa kabar? Ini buku peganganmu. Semangat. Song Nuan. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Selamat siang. Ini buku peganganmu. Kerja keras. Semangat. Apa kabar? Ini manual karyawanmu. Semangat. Kamu lihat magang baru itu? Dia keterlaluan banget. Penampilannya kayak cewek klub malam. Lari-lari sepanjang pagi ngantar manual karyawan. Apa ini? Apa dia khawatir orang gak lihat kalau dia cantik? Siapa yang kamu bicarakan? Tidak, Teh. Itu yang baru. Kayaknya namanya Song Nuan. Pokoknya, baju yang dia pakai hari ini. Dia datang. Tiga guru, ini manual karyawan kalian. Semangat, X3. Ini lucu banget. EST. G. Aku nggak tahan lagi. Apa harus sekeras ini cari batas kemampuan untuk kerjaan ini? Aku mau nyerah. Tahan dulu. Bukan itu. Kamu tahu apa yang mereka suruh aku lakukan? Ekstrim banget. Kamu malah nelpon aku. Huang Xiaofeng nelpon lagi. Aku nelpon balik nanti. Rencana pemasaran sudah dikirim ke inbosmu. Lagi ngapain? Ini bekal makan siangku? Kenapa kamu makan bekalku? Mengerti. Apa kamu yang makan daging bekalku beberapa hari terakhir? Bukan. Ini yang disuruh CEO Wang. Siapapun yang punya bekal, jangan dimakan. CEO Wang yang kirim email suruh aku lakukan ini. Apa? Aku yang suruh kamu lakukan ini? Perutku nggak enak hari ini. Tolong makan bekal kotak biru untukku. Chen Jian, kamu pikir aku akan kirim pesan kayak gini? Pasti ada masalah. Pesan itu menunjukkan kamu sebagai pengirim.
Berhenti. Tunggu. Lagi ngapain? Kembalikan. Pesan-pesan beberapa hari terakhir semua dari kamu? Zhang Sheng, sekarang berani-beraninya pura-pura jadi CEO Wang. Betul. Aku yang lakukan. Terus? Itu, kamu yang berpakaian kayak gini? Bukan aku. Itu tafsiranmu sendiri. Gak ada hubungannya sama aku. Kamu manusia nggak, sih? Lagi ngapain? Song Nuan. Song Nuan, tenanglah. Kamu sakit? Biar aku lihat. Pindahkan daging di kotak makan merah ke kotak biru. Tambahkan sayuran ke kotak makan biru. Song Nuan, kamu membuatku teringat masa kuliahku. Semangatmu seperti api, seperti sinar matahari musim semi. Seluruh JM begitu kelabu. Maukah kamu membawakan sedikit sinar matahari untukku besok? Kamu memang berbakat, ya? Zhang Sheng, kamu bajingan. Kamu preman busuk, sampah masyarakat. Aku selalu berpikir ada batasnya keburukan seseorang. Tapi kamu tak punya batas. Kamu pikir aku akan hancur karena perbuatanmu? Aku akan pergi? Kukatakan, aku tidak akan. Aku bisa tahan semua ini demi pekerjaanku. Hanya benci harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual. Kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tak ingin melihatmu lagi, tidak sedetik pun. Aku mengundurkan diri. Aku tak mau pekerjaan ini lagi. Song Nuan. Zhang Sheng, lelucon ini tidak pantas. Suruh Hao Min berikan ini pada Song Nuan. Aku paham perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Begitulah Zhang Sheng, kan? Mungkin aku bisa minta perusahaan memberimu. Bukankah kedua eksekutif senior sedang menangani insiden ini? Aku heran mengapa semua dagingku masuk ke kotak makan CEO Wang. Kotak makanku hanya tersisa sayuran. Kamu telah ciptakan semua kekacauan di JM belakangan ini. Aku merasa aku sudah melampaui batas dalam hal ini. Tapi aku tak bisa menahan diri. Lihat, kamu bawa semua geng tahun 90-an ke perusahaan kita. Kita akan jadi taman kanak-kanak. Satu-satunya yang kurang adalah kita harus bersih-bersih setelah mereka. Direktur Hao, jangan coba bujuk aku. Aku sudah putuskan untuk mengundurkan diri. Aku sudah terlalu bodoh. Aku terlalu malu untuk tetap di sini. Siapa ini? Kenapa dia tinggalkan kesempatan kerja ini? Dia Song? Dia mengundurkan diri karena ini. Dia punya nyali. Kalau ini terjadi padamu, bisakah kamu tetap di sini? Oke, aku paham. Zhang Sheng, kemari. Apa? Lihat,
Ini hasil yang kamu mau? Song Nuan baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya. Memang aku tidak suka dia, tapi aku tidak ingin dia pergi. Apapun motivasimu, kamu harus menanggung konsekuensi dari perilakumu yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan langsung memberitahu ibumu tentang ini. Tapi syaratnya adalah, kamu harus membawa Song Nuan kembali bekerja. Song Nuan, kamu lagi kerja? Sibuk? Gak apa-apa. Apa? Lagi nggak enak badan? Aku. Aku nggak mau kerja di JM lagi. Siapa yang nakalin kamu? Nggak juga. Aku cuma nggak mau kerja di sana lagi. Nah, jangan gampang ngambek gitu. Kamu nggak boleh gini. Susah loh cari kerjaan ini. Kamu harus hargai kesempatan ini, dengar nggak? Aku tahu. Oke, aku nggak ngomong lagi. Lagi bahas hal penting sama teman. Oke, dadah. Anakku lagi modi. Dia nggak. Aku harus didik dia lagi. Guru Song, kamu belum masih menjaga sikap sebagai seorang guru. Chen Wei, kurasa kamu berubah banget. Kesan yang kamu berikan itu kayak orang-orang sukses yang sering muncul di TV. Jangan bilang gitu. Di depanmu, aku selalu muridmu. Gimana, Guru Song? Tunggu izin istri dan anakmu dulu baru setuju? Bisa dibilang begitu. Menurutku, terima pekerjaan ini. Wakil Presiden. Keren kan kedengarannya? Terus, bukankah Song Nuan sendirian di Shanghai? Dan dia anak perempuan satu-satunya kamu. Kalian berdua akan di kota yang sama dan bisa saling jaga. Bagus kan? Sekarang aku punya kemampuan dan ada kesempatan bagus ini. Waktunya pas, ini hal baik. Aku nggak bisa bisnis. Ini nggak penting. Dalam bisnis, aku cari karakter. Karakter itu yang paling penting buatku. Aku hanya bisa percaya padamu. Chen Wei. Ini adalah perubahan besar bagi keluarga kita. Ini, beri aku sedikit waktu. Kakak, ini semua salahku. Seharusnya aku menghentikan Zhang Sheng agar tidak terus terjebak di jalan yang menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Ini juga salahku. Salahku karena terlalu banyak memikirkan hal ini. Bukankah itu juga untuk kebaikannya sendiri? Seharusnya aku tidak memotong gaunnya menjadi lebih pendek. Kita tidak bisa mengubah hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dia tidak akan benar-benar berhenti, kan? Dia, Itu tidak mungkin terjadi. Apakah kamu sedang berbicara tentang aku? Pembunuh. jangan bicara seperti itu. Dia pasti juga merasa sedih. Biarkan dia bicara, saat ini aku memang hanya seorang penjahat. Zhang Sheng, jika kamu adalah seorang laki-laki, bersikaplah seperti laki-laki. Minta maaf kepada Song Nuan dan minta dia untuk memaafkanmu. Aku yang menulisnya. Aku sudah menulis 300 surat, biarkan dia menerimanya. Kamu, berhenti, biarkan aku bicara. Begini, Zhang Sheng, jika kamu bisa mendapatkan pengampunan dari Song Nuan, dengan mengorbankan sedikit hal, apakah kamu bersedia melakukannya? Kenapa aku harus meminta pengampunan darinya? Kamu terlalu menghargainya. Selama aku mengenalnya, aku tidak pernah mendengar dia mengucapkan kata itu. Bisakah aku tidak memberitahumu sekarang? Tapi syaratnya adalah, apapun caranya, kamu harus membuat Song Nuan mau kembali bekerja dengan senang hati. Aku tipe orang yang tidak akan mau meminta maaf. Jadi aku datang ke kalian untuk mencari cara lain. Jika kamu berhasil, aku akan mentraktir kamu makan.
Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu sungguh menyebalkan. Kenapa kamu selalu mencari masalah pada Zhang Sheng? Tidak. Tidakkah kamu lihat dia sudah menurunkan harga dirinya? Berhenti bertengkar. Tidakkah kamu bisa memberikan saran yang berguna? Biarkan aku berpikir. Aku tahu tipe orang seperti apa Song Nuan. Dia tidak mudah marah. Tapi jika dia sudah marah, dia tidak akan pernah mau menarik kembali keputusannya. Jadi dengan cara biasa, kamu tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kalau begitu hanya ada satu cara ini. Cara yang tidak biasa. Ini enak. Kenapa mereka belum sampai? Mungkin sedang dalam perjalanan. Reservasi C400 bagus, sepi di sini. Mereka datang, mereka datang. Gao Wen, lakukan tarian seksi, cepat. Aku tak peduli, aku takut kalian tak tahan. Kami tahan. Di mana leher bebek favorit Song Nuan? Ini. Aduh, aku tak mau makan. Makanlah, ini favoritmu. Makan, kami pesankan untukmu. Makanlah. Hanya satu gigit? Kalau begitu aku makan. Aku tak mood makan. Kalian main saja, aku pergi. Jangan, kami sudah bayar. Benar, ini uang hasil jerih payah kami. Kami reservasi seluruh tempat. Apa? Kalian. Hari ini kita minum koktail, oke? Masing-masing beda, jangan ada yang sama. Oke? Oke. Minuman, silakan. Kalian berempat sangat beruntung. Selamat menerima Grand. Kalian belanja, aku bayar. 030, tak hanya makanan dan minuman gratis. Yang harus kalian nantikan adalah penari ratu kami, Nona Lisa, yang akan menampilkan tarian panas hanya untuk kalian. Izinkan saya menyambut Nona Lisa ke panggung. Tampan sekali. Lisa, Lisa. Dia benar-benar tunjukkan sikapnya dengan berdandan seperti ini. Beri dia kesempatan saja. Mengecewakan. Yang aku inginkan dia hilang dari pandanganku. Itu hanya candaan. Lupakan saja. Ya? Kamu. Karena ini tak terjadi padamu. Song Nuan. Mesum. Tunggu. Song. Lihat. Sudah kukatakan. Ini cantik? Grand sudah. Mungkin kami kurang tulus? Cepat bangun. Kamu gila? Kenapa pukul aku? Dengar Zhang Sheng, meski aku tak tahu bagaimana kau buat Song Nuan marah, tapi aku mengerti dia. Kamu pasti melakukan hal yang mengerikan. San Ginwan itu gadis yang sangat baik. Setelah aku tanya dia, aku akan kembali dan balas dendam. Song Nuan. Hei, ada apa? Aku di luar. Apa? Oke, aku balik sekarang. Pindah keluarga ke Shanghai. Kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa tidak? Kita harus pegang kesempatan bagus. Saat kita di Shanghai, kita bisa bersama Song Nuan. Apa yang buruk dari itu? Kalau 20 tahun lalu, aku akan ikut. Kamu tanpa ragu. Tapi keluarga kita sudah mapan sekarang. Dan akar kita begitu dalam. Aku merasa seperti pohon besar yang akan dicabut. Memikirkannya membuatku takut. Apa yang harus ditakuti? Orang masih hidup saat pindah, sedangkan pohon mati. Kesempatan bagus menunggu kita. Kita harus manfaatkan. Aku bersumpah pada tiang bendera ini. Terlalu menjijikan.
Aku tertipu kebohonganmu. Zhang Sheng, biar aku beritahu. Kamu sukses dalam 1 kali. Secara statistik mungkin. Namun, karena berbagai faktor lingkungan, peluangnya terjadi rendah di kehidupan nyata. Setidaknya kita tunjukkan keinginan minta maaf, kan? Bahkan jika San Genuan tidak mengatakannya, mungkin hatinya berubah. Berdasarkan otak bodohnya. Aku ragu. Tapi Zhang Sheng, aku lihat kamu dengan cara baru karena hari ini. Biasanya aku merasa seperti kamu. Punya citra sombong. Hari ini kamu dengar saran saya. Rusak citramu, dan lakukan dengan baik. Gadis normal akan sangat tersentuh. Sungguh. Bisa kasih ide yang realistis? Apa kamu punya cara lain? Yang lebih mudah untuk minta maaf? Benar-benar tidak ada. Semua lucon yang kamu mainkan pada San Genuan benar-benar rendah. Kalau aku Song Nuan, bahkan jika kamu berlutut, aku tidak akan maafkan kamu. Kita sedang coba brainstorming untuk Zhang Sheng. Jangan begitu negatif. Kalau tahu, dia begitu sulit dihadapi. Tidak akan pergi sejauh itu sebelumnya. Bagaimana kalau telepon San Genuan? Telepon apa? Dia pergi terlalu cepat. HP-nya ada padaku. San Genuan sendirian di Shanghai setiap hari. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu di dalam. Akan lebih baik jika kita bisa bersama dengan anak itu. Aku juga. Aku merasakan hal yang sama seperti kamu. Jangan khawatir. Aku sudah mempertaruhkan paruh kedua hidupku. Mengenai pekerjaanmu, tidak ada yang perlu ditanggung terlalu lama. Kamu benar. Tapi setidaknya kita butuh rumah di Shanghai. Harga properti di Shanghai sangat mahal. Dari mana kita dapat uangnya? Ini uangnya. Jual rumah? Sore tadi, aku pasang berita bahwa kita jual rumah di situs Ganji. Aku terima 6 telepon dalam beberapa menit. Aku buru-buru batalkan pemasangannya. Kalau begitu, rumah ini sebentar lagi bukan milik kita lagi. Bagaimana konsultasi ini denganku? Bukankah ini ultimatum untukku? Bukan itu. Aku ingin pahami dulu dengan lebih baik. Aku sudah bicara serius dengan agen properti di luar situs Ganji. Dia bilang rumah kita masuk distrik sekolah. Permintaannya sangat tinggi. Dan pembeli rumah kita harus beli tunai dengan harga tinggi. Kalau aku berharga, kurasa kamu juga akan jual aku di internet. Dengar dirimu. Apa yang kamu bicarakan? Aku telepon Song Nuan. Ini dari orang tua Song Nuan. Aku angkat atau tidak? Jangan. Halo, Paman. Ini Ogege. Song Nuan buru-buru ninggalin HP-nya di tempatku. Ada yang bisa saya bantu? Gege, kalau begitu izinkan saya tanya. Apakah Song Nuan baik-baik saja di JM? Cukup baik. Lalu kenapa dia bilang ke saya dia mau resign? Apakah kamu tahu alasannya? Mungkin tekanannya terlalu besar. Kalian berdua teman. Bisakah kamu beri semangat untuk saya? Bantu dia tenangkan diri. Kamu, bilang saja padanya kami akan segera berkunjung ke Shanghai. Mungkin kami akan sampai dalam beberapa hari. Oke. Saya paham, Paman. Bagus. Orang tuanya belum sampai di Shanghai. Tentang fakta ini, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kamu buat masalah besar. Jadi benar-benar tidak terkendali. Kita harus selesaikan masalah ini sebelum mereka tiba. Hal sebesar ini dan kita belum beritahu Song Nuan. Apa ini baik-baik saja? Nuan sedang di titik kritis. Kita tidak seharusnya ganggu dia dengan telepon tanpa alasan. Saat kita sampai, kita bisa beri kejutan yang menyenangkan. Bukankah itu bagus? Kejutannya bisa jadi terlalu besar. Dalam hitungan hari, kita jadi pengangguran, tunawisma, dan gelandangan. Situasinya tidak terlalu buruk. Bukankah aku sudah merencanakan semuanya? Dan kupikir koordinasinya sangat sempurna. Coba pikir, aku mengundurkan diri dari Fuzhou.
lalu dipromosikan ke Shanghai. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, siapa orang di sampingmu ini? Yang berdiri di sampingmu adalah Wakil Presiden Song. Bukankah kamu bangga pada dirimu sendiri? Kamu sangat bangga pada dirimu. Cepat beli rumah. Kalau tidak, aku merasa seperti hanyut. Hanyut apa? Beli kol saja harus cek beberapa penjual. Membeli rumah tidak semudah itu. Santai saja, jangan terburu-buru. Lalu kapan menurutmu kita harus memberitahu Song Nuan? Kita beritahu dia setelah menemukan rumah. Lewat sana. Ini, bagaimana bisa? Kau parkir seperti ini? Tak punya moral? Hampir saja kau tabrak aku. Tak tahukah kau? Apa yang kau lakukan? Keterlaluan kau. Ini di Shanghai. Ayo pergi. Cepat, pergi. Tunggu. Tunggu. Apa? Bagaimana bisa kau parkir seperti ini? Apakah kalian berdua orang tua Song Nuan? Kamu, bagaimana kau tahu siapa kami? Kami tidak kenal kamu. Begini, aku rekan kerja Song Nuan. Aku di sini untuk menjemput kalian. Bercanda? Aku bahkan belum memberitahu Song Nuan bahwa aku datang. Bagaimana kau bisa tahu? Mungkin penipu, dan penipu yang mau berinvestasi. Kita ada masalah. Dia mungkin punya data penjualan rumah kita di Fuzhou. Paman, Bibi, jangan pegang kami. Kalau tidak lepaskan, aku telepon 110. Bibi, tolong lihat sekali lagi. Aku Zhang Sheng, dan ikan buntal. Si lidah besar. Zhang Sheng? Itu kamu, kabarmu baik? Tidak masalah, tidak ada lagi. Tidak ada efek samping yang tersisa? Tidak. Kami tidak mengenalimu dengan seragam pasien itu. Cepat sekali. Bibi, Paman, Lewat sini. Mari ngobrol di mobil. Tidak bisa parkir di sini. bagaimana kami bisa menerima ini? Ini bukan apa-apa. Halo. Seharusnya dilaporkan. Ini agak mengejutkan. Kalau gitu, silakan masuk dulu. Ya, aku bantu. Tidak apa-apa. Aku khawatir ini akan mengganggu Song Nuan. Itulah sebabnya aku tidak memberitahu dia waktu kedatangan yang spesifik. Paman, Bibi, aku sudah memesan kamar hotel untuk kalian. Kalian bisa tinggal sesuka hati, selama yang kalian inginkan. Ini, bersulang. Selamat datang. Berapa harganya untuk 1 malam? Sudah tertulis di sana. 1 malam. Harganya 1 mesin cuci. Paman, Bibi. Terima kasih, Sang Sheng. Terima kasih. Silakan kembali setelah selesai. Tidak, saya antar ke kamar Anda. Kami bisa sendiri. Hanya 1 malam. Paman, Bibi, khawatir soal biaya? Tidak ada biaya. Ayo pergi. Oke, Paman, Bibi, istirahat dulu sebentar. Saya akan tunggu di restoran Tiongkok bawah. Zhang, jangan repot-repot. Tidak repot. Saya pesan dulu. Istirahat saja, ya? Terima kasih, tidak repot. Kami akan turun sebentar lagi. Kenapa Zhang Sheng baik sekali pada kita? Padahal kita hampir membunuhnya. Jangan-jangan dia tertarik pada Song kita? Pantasan. Jangan-jangan karena Zhang Sheng ini, dia benar-benar bikin Song Nuan jengkel dengan rayuannya. Masa sih? Sudah saya bilang ke Song. Dia tidak boleh pakai uang pacar, hanya uang orang tua. Bagus sekali. Sekarang kita semua terjebak. Pacar apa? Sakit kepala dengar ini. Tidak. Kamu yang telepon. Suruh Song Nuan ke sini. Oke. Terima kasih. Paman, Bibi, semua masakan sudah datang. Kita mulai dulu. Tidak. Kita tunggu Song Nuan. Ayah, Ibu.
Kenapa kalian di sini dengannya? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Duduk. Duduk. Saya harus tanya. Bagaimana kamu bisa bersama dengannya? Paman, begini kejadiannya. Saya, Jangan bohongi ayahku. Nuan, beritahu ayah yang sebenarnya. Apa karena Zhang Sheng berniat jahat padamu? Tidak, Kalau bukan karena itu, kenapa kita disediakan mobil mewah? Dan menginap di hotel bintang 5? Ini. bukan, Paman, sebenarnya begini. Aku dan Song Nuan beberapa waktu lalu memang ada sedikit masalah. Jadi aku cuma mau manfaatkan kesempatan ini untuk minta maaf padanya. Minta dia memaafkanku. Memaafkan? Apa yang terjadi, Song Nuan? Katakan sama Mama, ada apa? Kamu bilang, ada apa? Cepat katakan. Mama, Memaafkan? Memaafkan apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan pada anakku? Bukan, Paman, mengenai ini. bukan seperti yang paman pikirkan. Aku sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Tidak ada hubungan? Lalu maksudmu main drama begini? Paman, tenang dulu. Jelaskan dengan jelas. Baik-baik. Aku yang mengejarnya. Dia tidak menanggapi. Tidak mengakuimu. ada apa sih? Bilang sama Mama. Zhang Sheng, maaf. Anakku masih muda. Jadi banyak hal yang belum bisa dibicarakan sekarang. Ya, Paman. Aku mengerti. Urusan perasaan kita kesampingkan dulu. Tapi soal kerja, kamu harus bantu aku. Kamu harus bujuk dia jangan keluar dari perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir soal anakku. Aku cukup memperhatikannya. Nak, kalau kamu tidak nyaman kerja di perusahaan JM, kamu bisa keluar kapan saja. Datang kerja di perusahaan ayah. Ayah kali ini datang ke Shanghai untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu mau investasi di sebuah perusahaan di Shanghai. Ayah, Zhang Sheng, biar aku yang bayar makan ini. Jangan, Paman. Biar aku saja. Pelayan, minta bonnya. Selamat siang, total 5.842 yuan. Hah? 5.842. Ayo, sini duduk. Kamu duduk saja. Ambil kartunya. Oke, ikut aku. Laosong, Laosong. Zhang Sheng, jadwal CEO Wang minggu depan sama kamu atau sama Song Nuan? Sama dia. Aku bantu cari. Kasih ke aku. Ngapain lihatin? CEO Wang suruh kamu bawa dia kembali. Jangan buang waktu. Baik. Zhang Sheng, cuma pura-pura saja, jangan beneran lompat. Kamu pegang aku. Jangan sentuh aku. Tahu tidak? Sungai Suzhou panjangnya 125 km. Lebar rata-ratanya 50 meter. Tinggi air terendah 2 meter. Tinggi air terendah 2 meter. Saat ini musimnya, air sedang pasang. Kalau pasang, dalamnya berapa? Aku tidak cari datanya. Pokoknya kamu pegang akurat. Jangan benar-benar lompat. Jangan sentuh aku. Kamu anggap aku bodoh?
Aku perkirakan. Tinggi jembatan ini 20 meter, meskipun beratmu 70 kg. Kecepatanmu saat menyentuh air sekitar 19,79 meter per detik. Seperti sedan yang tiba-tiba menghantam air. Diam, diam. Aku peringatkan. Kamu bukan atlet renang. Jangan sekali-kali lompat. Setelah lompat, kamu sudah mati. Baiklah, diam. Tidak, ini tidak bisa. Aku tidak bisa buang waktu menakuti kamu. Harus telepon dulu. Aku harus telepon 120. Harus siap-siap. Kenapa dia belum datang? Kamu sedang apa? Ada musibah. Apa masalahnya? Kamu akan tahu setelah lihat. Dia mau lompat. Pegang erat. Song Nuan, akhirnya kamu datang. Sang Sheng, aku beritahu kamu. Dia bilang satu kalimat. Kalau kamu tidak maafkan dia, dia akan lompat bunuh diri di depanmu. Dia mau lompat, cepat. Dia mau lompat, tidak ada hubungannya denganku. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Kamu tidak mengerti, kamu akan menyesal. Aku tidak mau pergi. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Benar-benar bisa mati kalau lompat? Seharusnya. Kalau gitu kamu lompat saja. Kamu pikir ini menarik? Di mataku kamu orang gila. Selalu memaksa orang lain perhatikan kamu. Dulu selalu ganggu aku tahan. Mainkan segala macam trik padaku, aku tahan. Sekarang melakukan ini, bahkan cara minta maafmu adalah dengan paksaan seperti ini. Hanya ingin kerjakan tugasku. Tidak bisakah kamu cukup baik untuk lepaskan aku? Kamu hanya ingin dengar aku maafkan kamu. Tidak masalah. Aku maafkan kamu. Cukup, sudah. Bisa kamu lepaskan aku? Aku tahu kamu tidak akan lompat. Tapi aku benar-benar ingin beritahu kamu. Jangan buang waktu orang lain. Lakukan hal yang lebih bermakna. Song Nuan. Naiklah. Dia sudah pergi. Sang Sheng, dia tidak bisa berenang. Apa yang harus? Hati-hati. Sang Sheng, aku datang. Apa yang harus dilakukan? Loncat dari sini, masih bisa hidup? Informasimu kurang akurat. Kamu tidak bilang. Mau loncat juga. Itu kecelakaan. Jangan bilang. Mulai hari ini, aku penyelamatmu. Aku baru mau naik, kamu loncat dan tekan aku lagi. Aku kasih tahu, begitu kamu keluar, aku kasih CPR. Pergi. Berhenti kalian berdua. Kamu masih hidup, bisa dibilang beruntung. Cuma sayangnya meski sudah begini. Sang Ginwan masih belum maafin kamu. Bukannya dia sudah bilang maafin Sang Sheng? Aku bilang otak ilmiahmu kurang bekerja baik. IQ-mu memang rendah. Dalam keadaan itu, waktu dia bilang, aku maafin kamu, kamu puas? Maksudnya aku mohon berhenti berpura-pura. Aku bilang bagaimana pikiran cewek ini lebih rumit dari belajar kosmologi. Benar kan? Benar-benar rumit. Kamu benar-benar mau menyerah? Aku sudah kehabisan ide. Kabar kilat, dia balik ke perusahaan besok ambil barangnya. Ini kesempatan terakhirmu, harus kamu gunakan Sang Sheng. Tapi sebenarnya, aku kenal dia lama. Dan belum pernah lihat dia sekeras ini. Itu karena dia pernah ketemu orang kayak Sang Sheng sebelumnya. Pokoknya, aku sudah buat kehebohan. Semua yang dilakukan nenek-nenek, sudah aku lakukan. Dia masih tidak bergeming, jadi aku kehabisan ide. Jangan main korban. Itu karena kamu melewati batas. Siapa yang suruh dia ngadu ke ibuku?
Ngadu? Betul. Itu tidak benar. Kamu salah paham. San Genwan aku. Karena kamu tidak pernah kasih tahu ibumu apa yang kamu lakukan, dia harus lewat San Genwan. Dia cuma khawatir sama kamu. Dia tidak pernah ngadu soal kamu. Ya, dia tidak pernah kasih tahu aku. Dia takut bikin harga dirimu sakit. Aku kasih tahu, harga diri cewek lebih kuat. Apalagi kamu bikin dia malu. Di depan seluruh perusahaan. Oke. Berhenti hitung semua. Kesalahan kecilku, oke? Mari kita bicara secara konstruktif tentang cara menyelesaikan masalah ini. Kali ketiga adalah keberuntungan. Ini sudah kali ketiga. Dan Sang Genwan sepertinya tidak berubah pikiran. Aku kehabisan ide. Tepat sekali. Apakah dia ingin melakukan apa yang dia lakukan? Mempermalukan diri sendiri dan berjalan keliling perusahaan agar semua orang lihat? Apakah dia akan senang setelah itu? Ini tidak buruk. Apa? Benarkah? Bagus. Kau gila? Tidak, ada banyak contoh seperti ini di internet. Biar aku cari. Lihat. Ini. Ambil ini. Apa ini? Aku bilang Sang Sheng, kau serius melakukannya. Kau terlalu keren. Boleh tidak? Ini terlalu keren. Aku bilang padamu, gadis kecil. Magang di JM adalah kesempatan yang sangat berharga. Kau bekerja keras untuk mendapatkannya. Tidak ada yang meminta pengunduran dirimu dan kau bersikeras mengundurkan diri. Direktur Hao, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Song Nuan. Diam. Nuan. Akhirnya aku mengerti perasaanmu. Berapa per meter persegi? 68.000. Ini berarti 100 meter persegi akan 50 meter persegi butuh 3.400.000. Uang dianggap seperti tisu toilet di Shanghai. Bagaimana dengan harga rumah di lingkungan sekitar, distrik yang nyaman, yang baru saja Anda kunjungi, memiliki nilai terbaik di area ini. Pemiliknya tinggal lebih dari 5 tahun dan penjualan ini dapat menghindari pajak transaksi yang besar. Ini sudah sangat murah. Ini di dalam ring dalam kota, lokasi utama. Penjualan rumah Fuchou kami, ditambah tabungan kami, total 2 juta. Kami hanya bisa membeli 30 meter persegi di sini. 30 meter persegi ini, setelah dikurangi ruang publik, dapur dan kamar mandi. Sisanya mungkin hanya cukup untuk 1 tempat tidur. Keluarga kami bertiga di dalamnya, mungkin akan saling bertabrakan setiap kali berbalik. Sungguh menyedihkan. Namun menyedihkan. Rumah tua dari tahun 90-an. Sewa selama 70 tahun hanya akan menyisakan sepertiga. Aduh. Aku menemukan solusinya. Kami terlalu serakah mencoba memudahkan perjalanan putri kami ke tempat kerja. Tidak, kita harus mencoba memperluas pemikiran kita. Kita harus memeriksa rumah di sepanjang jalur kereta bawah tanah. Tidak peduli seberapa jauh, kita bisa mempertimbangkannya. Ini ide yang bagus. Ayo pergi. Dulu, ada Raja Yo yang iseng bakar monyet buat main-main. Sebelah si Aja masih tersenyum ke dia. Aku malah telanjang bulat, malu banget, nggak karuan. Song Nuan malah cuek aja, nggak ada reaksi. Mau gimana lagi? Udah aku usahain semuanya. Raja Yo yang tipu para bangsawan, pakai menara api darurat. Raja Yu adalah kaisar ke-12 dinasti Yo Barat. Dia penguasa bodoh yang terkenal dalam sejarah. Pangeran terhormat dari keluargaku. Apa aku bisa disamain sama Raja Bodoh? Langsung tendang ke Gunung Kunsan. Ke Kunsan agak berlebihan, lebih mungkin ke bandara Shanghai. Selir favorit Raja Fu Chai dari Wu. Diao Chen juga.
Mereka semua wanita cantik. Song Nuan itu apa? Gak ada apa-apanya. Berani dia cuekin aku? Wah, dengan badan kece begini. Masa kamu cuekin? Coba lihat. Biasa aja. Lihat otot dadaku. Lihat perut six-packku. Raja Yuyo bisa nggak kayak gini? Zhang Sheng, aku harus ngaku kalah sama kepercayaan dirimu. Bukan, itu cinta diri. Mereka percaya diri karena punya modal. Bagus kamu nerima. Zhang Sheng, kamu hari ini beneran jantan, ya? Gunanya apa? Kamu nggak lihat Song Nuan langsung pergi tanpa kata? Mungkin aku bisa bantu. Jangan coba-coba lagi. Aku bakal usir kalau coba lagi. Hari ini udah yang terbaik, oke? Kalau hujan atau ibumu nikah, kamu lakuin yang kamu mau. Aku nggak bisa apa-apa. Nggak buruk kok. Kamu iklanin lebih dari 100 meter persegi di situs Gangji, kan? 108 meter persegi di situs Gangji. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada 2 makan sama kamu. Kedua kamar tidur menghadap selatan. Rumahnya rapi banget. Model kayak gini, ada di semua lantai. Berapa totalnya? 2 juta? Ini dia. Ambil yang ini aja. Agak jauh tapi ada subway. Termasuk dekorasi interior kecil-kecilan. Sama beli furnitur sederhana. Kita juga perlu simpan biaya hidup. Agak ketat. Om, kamu bisa ambil KPR. Sesuai kondisi kamu, cicilannya sekitar 8,000 per bulan. 8,000. Aku puas banget sama tempat ini. Bener kan kamu bakal mulai cepet? Usia saya sudah segini, kok masih punya utang segini banyak? Gimana saya bisa menatap teman-teman saya dengan jujur? Ya jangan lihat mereka. Kami cari dari dalam keluar, lalu dari luar ke dalam. Butuh usaha besar untuk nemuin tempat yang cocok ini. Cuma buat beli rumah di Shanghai. Kalau gak bisa lihat teman lama, ya cari teman baru. Apa saya gampang ganti prinsip? Saya tahu kamu bukan orang kayak gitu. Kalau bisa, ya beli rumahnya. Bercanda? Kok bisa gitu di depan orang? Nak, sini. Kami setuju. Ayo tanda tangan kontraknya. Kain baju ini bagus. Biar saya aja. Oke. Besok kamu mulai kerja baru. Kencangkan perutmu. Cuma direktur yang boleh punya perut buncit. Bos, Belok, biar saya lihat. celana saya harus. Cukup panjang buat tunjukin wibawa. Song Nuan, kamu di mana? Saya di rumah. Hari ini kamu agak manja ya? Kamu lihatkan apa yang dia lakukan. Kamu masih maksa keluar dari jam. Hah? Song Nuan dipecat? Kasih teleponnya ke ibu. Pegang ini. Saya harus hibur dia dulu. Itu. Song Nuan. Kamu dipecat? Bibi Chen. Nuan. Ibu Gege ya? Biar saya bicara sama dia. Halo, Ibu Gege. Ibu Nuan? Saya rasa anakmu Song Nuan kasihan banget.
Katanya dia dipecat dari GM. Belum sebulan lagi, mau ngapain sekarang? Ibu Gege, jangan asal ngomong. Anak kami Song Nuan mengundurkan diri sendiri. Saya paham, dia resign. Kita harus jaga harga diri anak. Tenang, saya gak akan bilang ke orang lain. Ibu Gege, dengerin baik-baik. Ayah Song Nuan besok mulai jadi wakil presiden di Hui Company. Hui Tong itu perusahaan besar. Menurutmu anak kami Song Nuan perlu susah-susah kerja di perusahaan lain? Hui Tong? Aku tidak pernah mendengar Hui Tong. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berbicara dengan bebas. Kamu hanya harus mendengarkan orang lain dan terus diintimidasi. Jangan bergerak. Aku tidak tahu, tapi dia minum sampai masuk rumah sakit saat wawancara. Kakakmu ditugaskan ke departemen penjualan, tugasnya hanya minum bersama orang lain. Seorang gadis sendirian, apa yang akan kamu lakukan jika ada orang yang mengganggunya? Apa itu, menurutku? Aku tidak mau bicara lagi denganmu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku sudah berusaha menghiburnya, tapi dia malah bicara hal aneh. Seolah-olah dia sedang mengolok-olokku. Mereka sedang kesal sekarang. Ini, makan buah dulu. Wanita jenis ini membuatku kesal, kamu benar-benar tidak bisa banyak bicara ke orang luar. Orang dari luar kota. Orang ini tidak sopan sama sekali. Nuan, jangan khawatir. Sudah diputuskan. Setelah ayah mulai bekerja di Huitong besok, aku akan memberitahu HR untuk segera memberimu pekerjaan. Di Departemen Administrasi JM. Tidak ada masa depan di sana. Datang ke perusahaan ayah. Kita bisa menjauh dari anak orang kaya itu. Dia mengganggu putriku setiap hari, hanya memikirkannya saja sudah membuatku marah. Benar, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan sebesar ini. Kamu bisa bekerja di departemen manapun yang kamu inginkan. Biarkan putriku istirahat di rumah selama beberapa hari. Setelah aku sampai di kantor, aku akan menyiapkan segalanya untukmu. Kemudian kamu bisa mulai bekerja. Bagus sekali, sekarang kita berdua bisa pergi bekerja bersama. Aku jadi lebih tenang. Ya. Sudah kuputuskan. Aku akan kembali bekerja di JM. Kenapa? Aku tidak mau menjadi orang yang menyerah lagi. Apakah kamu di kantor? Aku di bawah. Ingat apa yang ayah katakan, tidak rendah hati juga tidak sombong. Jika kamu pikir itu hal yang benar, pertahankan sampai akhir. Ayah akan menjadi pendukungmu. Aku mengerti. Ayah, semangat. Semangat, putriku. Yes. Aku kembali. Huitong, aku di sini. Shanghai, aku di sini. Mereka memberiku ruang kantor pribadi. Pemandangan dari sini adalah area paling ramai di Shanghai. Kudengar mereka meninggalkan 2 memo rahasia. Wakil Presiden Song, semua orang sudah di ruang rapat. Benarkah? Kamu pergi dulu, aku akan segera ke sana. Baiklah, Kamu dengar tadi, rapat akan segera dimulai. Presiden menunjuk Bapak Song Guangming sebagai Wakil Presiden. Dari cabang Shanghai Huitong Investment Limited Company. Bertanggung jawab atas manajemen bisnis cabang Shanghai. Mari kita sambut Wakil Presiden Song. Halo semuanya, nama saya Song Guangming. Saya yakin, jika saya memimpin kalian, dengan kerja keras kita, perusahaan Huitong kita akan lebih baik dari sebelumnya. Seperti nama saya akan memimpin kalian semua. Baik dalam karir, keluarga, atau masa depan kalian. Saya akan memberikan prospek yang cerah. Wakil Presiden Song, maukah Anda menyampaikan pengumuman selanjutnya? Baiklah.
Hui Tong Investment Limited Company. Kantor pusat telah menetapkan strategi berikut. Setelah penyelidikan Dewan Direksi, keputusan berikut telah diambil untuk keluar dari pasar Tiongkok Selatan dan membubarkan cabang Shanghai. Dari Hui Investment Limited Company. Apa? Apa ini? Berikan kami penjelasan. Jaket ini sangat hangat. Terima kasih. Saya dengar dari GG, lari telanjang. Lari membuatmu masuk angin? Ambil dan pakai, ambil. Terima kasih.